elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iftitah Magroja Putri Oktaviani. Di sini saya akan membuat video tentang teknik konseling SBT, yang dimana permasalahan tersebut tentang pertemanan di kampus. Dadah. Halo Maya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah cukup baik, Kak. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu ya. Bagaimana untuk perjalanan ke sini? Apakah ada macet? Lumayan sih, Kak. Tadi juga di depan agak padat sih karena ada acara ya. Oh gitu. Kamu sendiri sekarang sudah semester berapa ya? Untuk sekarang sih saya masih semester 3 sih, Kak. Lagi banyak-banyak tugas laporan ya. Jadi lumayan menguras energi. Semester 3 itu memang masa yang transisi yang cukup berat ya. Hebat kamu tetap bisa meluangkan untuk kesini. Dan nah, apa yang membuat Maya berkenan untuk hadir ke sini untuk menemui saya pada hari ini? Jadi gini, Kak, ini masalah pertemanan di kampus, Kak. Jadi saya merasa belakangan ini tuh saya merasa dijauhi teman-teman dekat saya, dimana kami berempat itu biasanya kan sering bareng kemana-mana bareng terus, tapi sekarang mereka itu kalau hanya sebatas makan siang aja atau ngerjain tugas itu sering nggak ngajak gitu. Nah, aku jadi merasa kayak sendiri, terus jadi malas juga untuk berangkat ke kampus gitu. Oke, di sini saya sedikit mengerti. Pasti itu rasanya sangat tidak nyaman ya berada di situasi seperti itu. Berdasarkan apa yang kamu tadi sampaikan, apa yang Maya harapkan untuk bisa berubah setelah sesi konseling pada hari ini? Saya berharapnya sih saya ingin merasa lebih tenang dari yang sebelumnya untuk ke kampus atau keluar kemana gitu. Saya juga nggak mau merasa tertekan, cemas kayak setiap kali melihat mereka gitu. Oke, sekarang saya ingin mengajak Maya untuk membayangkan sesuatu. Jadi bayangkan bila nanti saat malam kamu itu memiliki sebuah keajaiban yang terjadi. Masalah pertemananmu yang membuat cemas ini tiba-tiba selesai begitu saja. Namun karena kamu sedang tidur, kamu tidak tahu kalau keajaiban itu sudah terjadi. Tuh. Saat kamu bangun besok pagi, apa hal pertama yang kamu sadari yang menandakan bahwa keajaiban itu telah terjadi? Apa yang berbeda dari perasaanmu itu? Mungkin saat bangun aku nggak merasakan berat buat untuk mandi, untuk siap-siap ke kampus, tapi aku merasa semangat. Terus juga pas waktu sampai di kelas aku bisa menyapa teman-teman dan juga senyum tanpa merasa takut bakal untuk diacuhkan lah. Bagus sekali Maya. Siapa lagi yang akan menyadari bahwa perubahan itu dan apa yang akan mereka lihat dari kamu? Mungkin teman-teman dari sekelas yang lain, mereka bakal lihat aku lebih ceria, nggak cuman duduk di pojokan sambil main HP.
gitu ya. Terima kasih sudah menggambarkan dengan jelas. Sekarang kalau kita posisi skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah saat kamu merasa paling terpuruk dengan masalah ini, dan 10 adalah kondisi ideal atau keajaiban yang kamu ceritakan tadi. Di angka berapakah posisi Maya saat ini? Sepertinya ada di angka 4 Kak. Di angka 4 ya. Apa yang membuatmu sudah berada di angka 4 dan bukan di angka 0 atau 1? Nah, sebenarnya aku masih punya satu temen di salah satu UKM yang masih baik sama aku, dan setidaknya aku masih bisa mengerjakan tugas meskipun sendirian. Wah, itu luar biasa. Maya, di tengah perasaan dikucilkan itu, kamu masih mampu untuk mempertahankan performa akademikmu dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman di UKM. Itu bisa menunjukkan bahwa kamu sebenarnya orang yang sangat tangguh dan mandiri. Tidak semua orang bisa tetap fokus pada tugas dan di saat hatinya sedang terluka. Terima kasih Kak. Aku memang berusaha untuk lebih profesional kalau soal tugas sih. Maya, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya akan memberikan sedikit umpan balik. Saya sangat mengagumi kesadaran dirimu. Kamu tahu persis apa yang membuatmu sedih, tapi kamu juga punya kekuatan untuk tetap bertanggung jawab pada kuliahmu. Rencanamu untuk mendekatkan ke lingkaran pertemanan yang lebih positif atau teman ke UKM adalah strategi yang sangat efektif untuk membangun kembali kepercayaan yang ada pada dirimu. Bagaimana perasaanmu saat ini setelah kita melakukan berdiskusi? Saya merasa lebih ringan sih Kak. Ternyata aku nggak harus memperbaiki hubungan dengan mereka saat ini juga, tapi aku bisa memulai dengan membuat diriku merasa lebih nyaman dahulu sih. Tepat sekali. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Mau kita coba jalani rencana dari langkah kecil itu selama seminggu ke depan dan bertemu lagi untuk melihat perubahannya. Ya Kak, aku mau coba itu. Baik, sampai jumpa di minggu depan ya Maya. Kamu akan melakukan hal hebat pada hari ini.